Peristiwa dalam cerita ini dimulai pada suatu hari yang cerah dan indah, ketika seorang pengembara yang dibungkus jubah sedang berjalan di sepanjang jalan. Saat itu, catatan lama dalam buku harian seorang penduduk desa mulai terungkap. Seorang penduduk baru datang ke desa mereka. Kemudian, seorang pemuda berambut coklat meletakkan garu di bahunya dan melihat kepada pria yang baru datang. Ekspresi di wajah orang asing itu tidak menguntungkan, tetapi para tetua tetap keluar menyambutnya. Mata pengembara itu penuh dengan kemarahan, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi dalam hidupnya. Petani tersebut tidak ingin dia tinggal di sana, tetapi seorang tetua desa yang baik hati menjabat tangan orang asing itu dan menyambutnya dengan senyuman. Maka, dia tidak punya pilihan lain selain mengabaikan apa yang telah terjadi. 3 hari telah berlalu sejak pemuda itu menetap di desa, tetapi pintu rumahnya belum pernah dibuka sekalipun. Dia sangat pendiam, sehingga petani kadang-kadang melupakan keberadaannya. Beberapa penduduk mulai mendekati rumah orang asing dan menunjukkan minat padanya. Tetapi dia, tanpa memperhatikan mereka, terus berlalu dengan acuh tak acuh. 10 hari berlalu, sejak kedatangan orang asing itu. Melihat cabang-cabang pohon yang bergoyang, petani mengetahui apa yang dilakukan orang asing tersebut. Anak-anak mengintip melalui pagar dan memberitahunya sambil menirukan gerakan pengembara dengan tongkat. Ternyata, orang asing itu berlatih dengan pedang setiap hari, meletakkan garu di bahunya dan memegang ember di tangannya. Pemuda itu mulai bekerja sambil memikirkan pengembara tersebut, melihat bahwa ada banyak cerita dalam masa lalunya, tetapi dia tetap tidak peduli padanya. Sebulan kemudian, lumut dan vegetasi lainnya mulai tumbuh di pintu dan dinding batu rumah orang asing itu. Namun demikian, pemuda itu terus berlatih di halaman rumahnya. Petani tidak melihat ini. Dia hanya mendengar suara saat mengupas kentang. Petani mencoba untuk tidak mendengarkan percakapan orang-orang yang berdiri di depannya. Setelah kedatangan pengembara itu, pengembara belajar menguasai pedang sementara para penduduk desa bergosip tentangnya. Beberapa berasumsi bahwa pengembara sedang mempersiapkan diri untuk membalas dendam. Sementara yang lain berpikir bahwa dia adalah seorang kesatria yang jatuh atau seorang tentara bayaran terkenal. Petani berusaha untuk tidak memperhatikan banyaknya percakapan orang-orang karena dia benar-benar tidak tertarik. Namun, saat membajak kebunnya, petani memutuskan untuk pergi melihat pengembara berlatih. Selama 6 bulan, tetesan keringat mengalir di wajah petani saat dia merenungkan fakta bahwa rasa ingin tahunya akhirnya muncul dalam dirinya. Dia merasa tertarik dengan seberapa cepat dan seberapa kuat pengembara itu, serta teknik-teknik apa yang telah diasahnya. Karena bukan tanpa alasan bahwa dia menjadi bahan gosip di kalangan tetangga. Ketika melihat melalui bagian pintu yang rusak ke halaman pengembara tersebut, pemuda itu merasa kecewa. Dia melihat bagaimana pengembara berdiri dalam sikap memegang pedangnya. Keringat mengalir dari wajah dan tangannya. Bagi penduduk desa yang tidak tahu apa-apa tentang seni menggunakan pedang, pemuda itu mungkin tampak luar biasa, tetapi dia tidak setuju dengan mereka. Menurutnya, seni pedang pengembara itu biasa saja. Ia mengetahui hal itu karena saat menjalani pekerjaan sebelumnya, dia sempat melihat banyak pengguna pedang. Petani meringis melihat pemuda itu. Pasti ada alasan tersendiri baginya untuk tidak berhenti berlatih, dan alasan tersebut menyiksa jiwanya. Berdasarkan apa yang dilihatnya, dia bisa mengatakan bahwa pemuda itu belum menemukan cara untuk menyelesaikannya. Mengangkat tas di bahunya sekali lagi, petani melanjutkan urusannya meskipun merasa kasihan pada pengembara tersebut. Dia memutuskan untuk tidak ikut campur setelah rasa ingin tahunya terpuaskan. Sekarang dia bisa melupakan tentangnya. Sebuah keluarga baru muncul di desa. Seorang mantan tentara bayaran beserta putra dan putrinya. Setibanya mereka, semuanya tersenyum dan bercanda. Nama gadis yang tersenyum itu adalah Ra'at. Dia sangat cantik, dan senyumnya membuat petani terpesona. Kemudian, dia memutuskan untuk memulai percakapan dengannya keesokan harinya.
menulis di selembar kertas dengan pena di bawah cahaya lilin. Petani menulis bahwa setelah 3 tahun pengembara masih terus mengayunkan pedangnya. Suasana aneh yang tak terjelaskan membuatnya mengambil pena dan kertas setelah sekian lama. Petani menoleh dan melihat Ra'ad tidur di tempat tidur sambil tersenyum. Dia telah merawatnya selama 2 tahun, dan akhirnya Ra'ad setuju untuk menjadi istrinya. Pada hari-hari seperti ini, dia tidak membutuhkan apa-apa lagi untuk merasa bahagia. Beberapa saat kemudian, petani berhenti tersenyum ketika mengingat pengembara tersebut. Pemuda yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya, terus muncul dalam pikirannya. 5 tahun kemudian, sementara semua orang bahagia, sedih, dan tertawa, pengembara masih mengayunkan pedangnya dengan acuh tak acuh dari hari ke hari. Ini membuat petani bertanya-tanya, sampai kapan pemandangan ini akan berlanjut. Saat itulah dia memutuskan untuk mengamatinya setiap hari. Dia bertahan selama 5 tahun, 1 bulan 12 hari. Pemuda itu berlatih dengan pedang seolah-olah membalik halaman bukunya sendiri. Petani mencatat bagaimana, bahkan setelah 5 tahun, 4 bulan 15 hari, pemuda itu masih berlatih dengan pedang. Halaman buku harian kembali dibalik. Ketika 6 tahun, 2 bulan 18 hari, telah berlalu sejak pemuda itu mulai berlatih. Halaman buku harian kembali dibalik lagi. Kali ini adalah musim dingin 6 tahun. 9 bulan 3 hari kemudian, banyak salju turun. Tetapi pengembara tetap melanjutkan latihannya. Halaman buku harian ditulis dan dibalik lagi. Kemudian, ia dan Ra'ad memiliki seorang anak perempuan cantik bernama Lola. Semua penduduk desa datang untuk memberi selamat kepada mereka. Lembaran buku harian terisi satu demi satu hingga jatuh ke tanah. Sementara pemuda itu terus berlatih. Setelah 7 tahun 10 bulan, 27 hari berlalu, pedang besar pengembara terangkat tajam ke udara dalam kegelapan malam total. Cuaca berubah menjadi hujan deras. Langit dipenuhi awan, tetapi tanpa memperhatikan cuaca tersebut, pengembara dengan rambut yang sudah tumbuh panjang terus memegang gagang pedangnya dan berlatih. Petani menulis dalam bukunya dengan pena. 15 tahun telah berlalu. Sayangnya, dia lupa untuk memeriksa apakah orang asing tersebut masih berlatih atau tidak. Petani yang kini memiliki janggut dan kumis mengusap dahinya, sambil menyimpulkan bahwa pengembara pasti masih berlatih, karena latihannya sudah menjadi hal yang alami, seperti fajar, di pagi hari, dan bulan, di langit malam. Jeritan cucunya memanggilnya memaksa petani tua membuka matanya dan bangun. Sang kakek mengangkat kepalanya dan melihat cucunya lalu tersenyum kepada bocah kecil yang memanggilnya pemalas. Petani yang terbaring di tempat tidur melihat Lola yang sedang menegur anaknya karena mengganggu kakeknya sambil tersenyum. Lola memberitahu putranya untuk bersiap-siap karena mereka akan segera pergi. Ketika putranya berbalik dan berlari untuk bersiap-siap, sang kakek mulai bangkit sambil berpaling kepada Lola yang bertanya, apakah ia sudah bangun ketika sang ayah melemparkan selimut dari tubuhnya. Lola yang berdiri dekat bertanya kepada ayahnya, apakah ia akan pergi bersama mereka ke pasar di desa tetangga. Sang lelaki tua melambaikan tangannya mengatakan bahwa ia akan tinggal. Sang lelaki tua melihat keluar jendela saat putrinya dan cucunya bergandeng tangan meninggalkan rumah. Sambil menatap ke depan, ia melihat pohon-pohon yang sama. Bergoyang tertiup angin di langit biru dengan awan, seperti bertahun-tahun lalu. Menutup matanya dan menikmati angin sepoi-sepoi, sang lelaki tua berkata bahwa cuaca hari ini sangat indah. Sementara petani berjalan melewati orang-orang dengan tangan diselipkan di belakang punggungnya, mereka menyapa sang tetua dengan senyuman di wajah mereka. Saat berjalan menyusuri jalan setapak di sepanjang hutan, sang tetua yang dulunya adalah seorang petani biasa merenungkan tentang cepatnya waktu berlalu, karena bahkan desa pun telah banyak berubah. Sang tetua berhenti di tengah jalan sambil melihat ke samping. Ia berpikir tentang masa lalu ketika berhenti di depan sebuah rumah tua.
Pintu-pintu dan dinding-dindingnya telah lama ditumbuhi vegetasi. Segala sesuatu telah berubah seiring waktu, tetapi bukan tempat ini. Melihat pintu-pintu berkarat tempat lumut tumbuh, membuat sang tetua mulai merenungkan masa lalu selama 37 tahun. Sang tetua mendekati pintu dan melihat ke halaman rumah melalui celah kecil. Sesaat kemudian, mata sang tetua membesar tajam. Ia mulai berlari secepat mungkin menuju pintu rumah pengembara tersebut, lalu menerobos masuk ke dalam rumah tersebut. Ia segera berlari menghampiri pria yang memegang gagang pedangnya tertancap di tanah. Sang tetua mengulurkan tangannya dan membuka mulutnya dalam keadaan terkejut saat melihat orang asing tersebut. Tangan pengembara itu menggenggam erat gagang pedangnya. Ia nampak seperti seorang pria tua cukup lanjut usia, dengan tubuh penuh bekas luka, berada dalam posisi berlutut sambil memegang gagang pedangnya. Sang tetua melihat pengembara duduk dengan mata terbuka lebar, tanpa melepaskan pedangnya. Untuk beberapa waktu ia tak bisa melepaskan pandangan dari pemandangan ini, hingga cahaya perak yang mengelilingi orang asing tersebut padam. Ia meletakkan orang asing itu ke tanah, lalu menutup matanya. Sang tetua memandang orang asing tersebut dengan sedikit kesedihan. Butiran air mata jatuh ke tanah. Saat sang tetua berharap agar si pengembara menemukan tempat yang baik bagi dirinya sendiri. Mata biru protagonis terbuka lebar. Pemuda pirang bermata biru nampak cemas mengenang mimpinya. Peristiwa berpindah ke mansion megah keluarga Pera. Banyak orang melewati gerbang masuk estate Pera, yang merupakan tempat perdagangan terkenal yang menghubungkan beberapa kerajaan terdekat. Seorang kesatria bersenjata perak dengan garis emas mengangkat jarinya ke atas sambil tersenyum seraya berkata bahwa para siswa Baron Pera adalah yang paling populer di sini. Sementara salah satu kesatria mendengarkan dengan penuh kekaguman cerita dari rekannya. Rekan yang lain bersandar pada tombaknya dengan sedikit ketidakpuasan. Melihat kepada pencerita yang mengatakan bahwa Putri Kirin, khususnya, adalah yang paling terkenal dari semuanya, karena dia baru berusia 11 tahun dan sudah mendapatkan status resmi sebagai seorang penyihir. Dengan penuh kekaguman, si bocah bertanya apakah keluarga kerajaan benar-benar memberikan gelar tersebut. Salah satu kesatria berpaling, berusaha untuk tidak mendengarkan bagaimana dua rekannya mengagumi gelar-gelar para aristokrat. Kesatria berambut pirang, dengan ujung rambutnya keluar dari helm, menghela napas ketika mendengar betapa kagumnya pendatang baru terhadap para penyihir dan putri tersebut. Dia memutuskan untuk menyela mereka dengan mengatakan bahwa mereka memiliki putra sulung, jadi tidak ada gunanya membahas ketenaran. Ketiga kesatria itu tiba-tiba membeku dan berhenti berbicara setelah mendengar kata-kata rekan mereka. Pendatang baru itu bersandar kembali sambil tertawa. Saat kedua, temannya mulai berdebat satu sama lain tentang ucapan salah satu dari mereka. Melihat bagaimana dua kesatria itu bertengkar dengan wajah yang dipenuhi kemarahan, pendatang baru itu memahami alasan perselisihan mereka karena Putri Kirin memang seorang selebriti. Tetapi, putra sulung Pera, Iron, jauh lebih terkenal karena kemalasannya. Membayangkan sosok kurus pemuda itu, kesatria itu tanpa sadar teringat julukannya. Aristokrat ceroboh. Setelah kehilangan ibunya di usia dini, ia terbaring di tempat tidur hingga ulang tahunnya yang ke-15. Ia tidak melakukan apa-apa. Tidur berhari-hari terbungkus selimut, sehingga mendapatkan julukan tersebut. Sementara kedua kesatria terus bertengkar, pendatang baru itu menyaksikan semuanya berdiri di samping mereka. Suara tak terduga dari seorang gadis membuat kedua kesatria berbalik dan melihat ke belakang. Kesatria berjanggut itu terkejut dan mulai berkeringat deras saat melihat Kirin berdiri dengan tangan disilangkan di dadanya. Dan ibunya, Amelia, berdiri di sampingnya. Kirin cemberut dan bertanya kepada para kesatria, siapa yang memberi mereka izin untuk membuat keributan di pos mereka. Ketiga kesatria itu segera berdiri dalam barisan dan membungkuk meminta maaf. Mendengar permintaan maaf mereka,
Kirin bertanya, mengapa mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka harus meminta maaf. Ketiga kesatria itu berkeringat deras. Tubuh mereka bergetar ketakutan ketika putri bertanya bagaimana mereka akan menjawab atas kesalahan mereka. Kirin melirik tajam ke arah Amelia ketika dia meletakkan tangan di bahunya dan berkata agar dia tidak melakukan hal itu. Amelia menyipitkan matanya melihat para kesatria dan kemudian berkata bahwa ini sudah cukup karena mereka sudah menyadari kesalahan mereka. Setelah pernyataan tersebut, Amelia melengkung menjadi senyuman, melihat bagaimana para kesatria mulai menghormatinya dengan lebih giat lagi. Amelia memijat bahunya dan memberitahu mereka untuk fokus pada pelayanan daripada mengobrol. Kesatria berjanggut itu memperhatikan anggota keluarga Pera yang pergi. Tak lama kemudian, ketiga kesatria itu memandang punggung para wanita yang pergi dengan sedikit ketidakpuasan. Sesaat kemudian, ketiga dari mereka menghela napas lega. Pendatang baru tampak meleleh karena lega saat melihat gerbang dan menara melalui mana para wanita itu lewat. Para kesatria mulai membahas gadis-gadis tersebut sambil menyebutkan betapa menawannya mereka. Salah satu dari mereka berkata bahwa keduanya kuat, dan oleh karena itu, masa depan estate tampaknya cerah. Berbeda dengan pangeran yang merupakan kebalikan total dari keduanya. Peristiwa berpindah ke kamar protagonis. Sinar terang matahari menerangi kamarnya melalui jendela. Iron melompat dari tempat duduknya dengan teriakan. Matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar, sementara keringat mengalir di wajahnya. Ia tidak bisa tidur. Menggaruk kepalanya, protagonis berpikir, biasanya pada waktu ini ia tidur, atau lebih tepatnya ia tidur hampir sepanjang hari. Menutup salah satu matanya, Iron mulai mengingat mimpinya seolah-olah ia berada di tempat pengembara itu. Ada pedang di tangannya dan rasa asin di mulutnya akibat kelelahan, serta rasa sakit yang mengerikan di otot-ototnya terasa nyata. Protagonis mulai menurunkan kakinya yang bergetar ke lantai. Kemudian ia melihat telapak tangannya yang berkeringat dan bergetar. Iron berdiri dari tempat duduknya merasakan seluruh tubuhnya gatal. Ia bahkan tidak bisa berdiri diam. Pintu kamarnya terbuka ketika ia memanggil pelayannya. Seorang pria dengan kumis tipis dan rambut lebat berdiri di ambang pintu sambil bertanya kepada pangeran apa yang diinginkannya. Iron menurunkan tangannya dan berdiri kaku di depan pelayan tersebut. Kemudian protagonis berpaling. Ujung bibir pelayan sedikit terangkat saat melihat pangeran dengan bingung. Protagonis mengangkat tangannya yang bergetar dan menyipitkan matanya sambil mengatakan bahwa ia ingin berlatih pedang. Pelayan tersebut berdiri diam dan terkejut, tidak dapat langsung memahami maksud kata-kata tuannya. Namun sesaat kemudian, pelayan mulai berkeringat dan wajahnya meringis dalam keadaan terkejut, sebelum akhirnya bertanya kepada tuannya apa yang sebenarnya ia inginkan. Saat ini, banyak orang berkumpul di lapangan latihan keluarga Pira. Kebanyakan adalah ksatria keluarga tersebut. Seorang ksatria berjanggut melihat ke samping dengan kaget sambil bertanya kepada rekannya, apakah matanya menipunya? Ketika melihat pria yang datang, siswa-siswa Baron melotot saat melihat orang tersebut datang. Hanya pemuda berambut kuning yang berpaling. Iron perlahan berjalan menuju lapangan latihan. Pangeran malas itu didampingi pelayannya keluar menuju lapangan latihan. Para kesatria menyaksikan saat pangeran dan pelayannya mulai mendekati rak senjata. Biasanya sulit bagi mereka untuk bahkan melihat wajah pangeran tersebut. Melihat protagonis berjalan melalui lapangan latihan bersama pelayannya, banyak yang bertanya apakah mungkin dia memutuskan belajar bela diri. Iron berhenti di depan meja sambil melihat pedang besar 2 tangan yang tergantung di dinding. Pelayan yang berdiri di belakangnya membuka mulutnya, mengatakan bahwa setiap pedang memiliki karakteristik tersendiri, tergantung pada ukuran, bentuk, dan panjangnya. Karena Iron tidak memahami seni pedang, pelayan meminta agar dia menunggu mentor yang bisa membantunya memilih senjata sebagai gantinya. Pelayan menjadi gugup ketika mendengar Iron menolak tawarannya
sambil mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan mentor. Protagonis menatap tajam pada pedang di depannya tanpa memperhatikan jenis senjata lain yang berdiri di dekatnya. Iron menatap ke atas dengan seksama. Sesaat kemudian, dia meraih gagang pedang besar dua tangan sambil mengatakan bahwa dia akan mengambilnya. Salah satu kesatria mencubit pipi rekannya ketika dia memintanya untuk melakukannya, karena tidak percaya untuk memastikan apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Tetapi, kesatria tersebut jelas telah melampaui batas dalam mencubit pipi rekannya. Sesaat kemudian, kesatria yang marah menangkap pria yang kurang ajar itu dengan tangan dan mulai mencengkeramnya dengan kuat, memaksa rekannya meminta ampun. Iron menggigit giginya dan berusaha keras mencoba mengangkat pedang besar itu. Kedua kesatria yang bertengkar memandang pangeran muda dengan heran sementara pelayan secara spontan membuka mulutnya karena terkejut. Tangan Iron bergetar akibat usaha keras untuk mengangkat pedang dua tangan tersebut. Seluruh tubuh Iron bersama pedang di tangannya bergetar. Sementara keringat mengalir di wajah protagonis, pangeran muda mencoba meratakan napasnya. Banyak pedang tergantung pada rak untuk mereka. Iron mengangkat pedangnya di atas kepalanya sambil menggigit gigi karena usaha keras. Ayunan tak terduga dari pedang berakhir saat ujungnya berbenturan dengan tanah. Para siswa Baron yang berdiri di samping mengenakan seragam khusus memandang dengan sedikit penghinaan saat protagonis sekali lagi mengangkat senjatanya di atas kepalanya. Dua siswa memperkirakan kekuatan Iron lebih buruk daripada sebelumnya. Sementara Iron mencoba dan mengayunkan pedangnya melalui gigi yang terkatup rapat. Kedua siswa berkata bahwa pangeran malas seperti itu tidak akan berhasil, meski untuk pertama kalinya sikapnya tidak buruk. Si Pirang tersenyum saat memberitahu temannya bahwa bulan lalu putra Raja Gairun telah mempermalukan Iron di depan semua orang. Mungkin itulah alasannya. Melihat pangeran yang bergetar tersebut, para siswa berkata bahwa Iron sama sekali tidak bereaksi setelah dipermalukan dan hanya mampu mendedam dalam hati. Pelayan yang memalingkan kepala dapat mendengar sebagian percakapan tersebut. Setelah menggosip, keduanya berpaling lalu mulai pergi. Pelayan menggigit giginya merasa jijik mendengar hal-hal seperti itu tentang tuannya. Pelayan berdiri di samping Iron yang sedang mengayunkan pedangnya, sambil melambaikan tangannya memberitahu pangeran bahwa untuk menguasai seni pedang diperlukan latihan harian yang melelahkan dan akan sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Melihat punggung tuannya, pelayan menawarkan untuk mencarikannya mentor, tetapi dia tiba-tiba terdiam setelah menyadari bahwa tuannya tidak memperhatikannya. Iron mulai mengayunkan pedangnya lagi, meskipun tubuhnya bergetar setiap kali ia mengayunkan. Bukan hanya lengan, tetapi semua ototnya terasa sakit. Ia mengayunkan pedang tanpa memahami alasan di balik tindakannya. Iron mengganti posisi kakinya demi kenyamanan lebih besar. Ayunan berikutnya dari pedangnya adalah ayunan terakhir. Pangeran muda mulai jatuh ke tanah dalam keadaan lelah. Iron mencoba mengambil napas dalam-dalam sambil terbaring di tanah. Ia terbaring tetapi alih-alih merasakan rasa sakit dan kelelahan ia merasakan kelegaan dan ketenangan. Protagonis mulai bangkit. Ia menggenggam gagang pedangnya dengan satu tangan dan bangkit ke satu lutut sambil terus mengulang apa yang telah dilihat dalam mimpinya. Gerakan pengembara itu. Ia mulai merasakan beban berat di dadanya semakin melemah setiap kali ia mengayunkan pedangnya. Kenangan-kenangan bencinya lenyap bersama setiap ayunan seiring hilangnya beban tanggung jawab yang ada di pundaknya. Sekali lagi protagonis mengangkat pedang besar di atas kepalanya tak mampu berhenti. Tetesan keringat meluncur ke atas akibat ketajaman gerakan protagonis. Tiba-tiba pelayan ikut campur menghentikan tuannya. Pelayan yang khawatir mulai berteriak meminta Iron berhenti karena sudah semakin gelap. Melihat kepada pelayan tersebut, Iron dengan tidak percaya bertanya, apakah benar-benar sudah gelap? Tanpa menyelesaikannya, Iron mulai terjatuh tetapi pelayan menangkap pangeran. Sambil memegang pangeran,
Pelayan bertanya tentang keadaannya, yang dia jawab dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan lagi. Iron mengangkat kepalanya sedikit, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan ini. Mendengar pelayannya mengatakan bahwa pangeran terlalu bersemangat. Matahari sudah mulai terbenam. Bangunan-bangunan di perkebunan berubah menjadi hitam dan tidak lagi diterangi. Iron bertanya-tanya bagaimana waktu bisa berlalu begitu cepat ketika pelayan melemparkan tangan Iron ke bahunya. Pangeran bertanya, apakah dia berdiri di sana dan menunggunya? Mengapa dia tidak mengurus urusannya atau memanggilnya lebih awal? Pelayan menjawab pangeran dengan mengatakan bahwa dia tidak akan berani meninggalkan tuannya dan pergi ke tempat lain. Selain itu, dia tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Ketika Iron yang berkeringat deras mampu berjalan sendiri, pelayan berkata bahwa dia akan memerintahkan semuanya untuk dibersihkan di sini, dan sudah waktunya bagi dia untuk beristirahat karena pelatihan. Meskipun itu adalah hal yang baik, tidak mungkin untuk berlebihan. Mendengar hal itu, Iron membuka bibirnya dengan mengatakan bahwa dia tidak mungkin melakukan ini lagi pada malam hari. Di Kastil Pera, lampu masih menyala di kamar Iron. Pangeran muda itu memegang tangannya dan berteriak mengeluhkan rasa sakit di otot-ototnya dan tentang dirinya sendiri sambil merutuk. Dia gemetar di seluruh tubuhnya dan memegang tangannya. Iron berkata bahwa sekarang dia pasti tidak akan bisa tidur. Tetapi 5 menit kemudian, pangeran muda itu tertidur seperti bayi. Bahkan air liur mengalir dari mulutnya. Peristiwa berpindah beberapa hari ke depan ke dapur keluarga Pera. Iron sedang menggigit sandwichnya saat itu dengan gigitan besar, sementara di tangan satunya, Iron tidak melepaskan gelas susu. Sesaat kemudian, protagonis menyantap semua yang telah dia makan dengan susu. Pelayan yang berdiri di belakang pangeran melihatnya dengan terkejut. Betapapun seringnya dia melihat, dia tidak bisa terbiasa, tetapi dia tetap memutuskan untuk bertanya pada pangeran muda, apakah dia akan pergi berlatih. Setelah dia menanyakan hal ini, pangeran tanpa mengalihkan pandangannya dari makanannya menjawab dengan setuju. Sementara Iron melahap semua yang bisa dimakan di meja sambil duduk di kursi mewah. Dia berpikir tentang fakta bahwa, sejak hari itu, mimpi yang tidak bisa dimengerti terus menghantuinya, dan untuk menghilangkan rasa gatal di tubuhnya, dia terus berlatih. Iron berhenti makan dan berpikir dengan sedikit sedih tentang kenyataan bahwa ketika dia mengayunkan pedangnya, tidak ada pikiran yang tidak perlu muncul di kepalanya, dan melakukan sesuatu yang berguna bukanlah hasil terburuk. Iron dengan tajam menghentakkan gelasnya di meja dan memerintahkan untuk membawakannya lebih banyak susu dan sandwich. Di dekat pintu masuk ke tempat pelatihan, orang-orang sedang membicarakan kedatangan Iron hari ini. 3 ksatria berkumpul bersama berdebat siapa yang akan memenangkan perselisihan mereka. Pendatang baru tiba-tiba menghentikan dan melihat ke samping. Temannya bertanya dengan bingung apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba suara pria tua menghentikannya. Dia meminta maaf sambil meminta petunjuk arah ke tempat latihan. Seorang pria tua dengan jubah merah, dengan janggut abu-abu panjang, dan lebat tersenyum sambil meminta petunjuk ke tempat latihan. Ksatria berjanggut bertanya siapa pria tua itu, karena dia sedang menuju ke sana. Dia melambaikan tangannya dan memperkenalkan dirinya sebagai ksatria pengembara. Dan sebagai seorang pendekar pedang, dia ingin mengunjungi tempat latihan. Para ksatria mulai saling memandang ketika pria tua itu berkata bahwa dia memiliki izin. Lalu ketiganya memandang pria tua itu, dan ksatria berjanggut berkata bahwa dia harus menunggu sebentar sampai giliran piket mereka selesai, dan kemudian mereka akan membawanya, karena mereka juga akan ke sana. Mendekati gerbang merah tempat pelatihan, para ksatria mulai menantikan saat mereka akan mengetahui pemenang dari taruhan mereka. Tiba-tiba ksatria berjanggut terbelalak matanya ketika melihat Iron. Dia melihat bagaimana dia terus mengangkat pedangnya sambil gemetaran di seluruh tubuhnya. Hal ini mengejutkan semua orang yang datang. Ksatria berjanggut melihat wajah gembira rekannya yang bertaruh dengannya. Dan hasilnya sudah diputuskan bahwa ia kalah.
Dia melemparkan kantong uang langsung ke telapak tangan rekannya tanpa lupa untuk mengutuknya. Temannya menyahut dengan ucapan terima kasih. Melihat koin emas di tangannya, ksatria yang puas berkata bahwa putra Viscount Gairun telah sangat mempermalukan pangeran. Karena itu, ini mungkin akan berakhir dalam seminggu. Seorang pria tua dengan jubah merah berdiri di sebelah para ksatria dan memperhatikan ketika dua dari mereka mulai bertengkar lagi. Kemudian pria tua itu berbalik dan melihat pangeran. Melihat bagaimana dia mengangkat pedang di atas kepalanya. Pria tua itu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia jelas tidak membuang-buang waktunya. Dan si pangeran itu ternyata tidak terlalu buruk. Namun, melihat tangan gemetar, pria tua itu tidak memperhatikan tingkat keahlian yang rendah. Dia begitu lemah sehingga dia hampir tidak bisa memegang pedangnya. Melihat bagaimana Iron berkeringat dan mencoba mengatur napas, ksatria pengembara memutuskan bahwa dia juga kurang stamina. Berdiri diam dan melihat pangeran muda, pria tua itu bertanya-tanya, berapa lama Iron akan bertahan? Mendengar bahwa alasannya adalah balas dendam karena dipermalukan, pria tua itu berpikir karena tidak mungkin mendekati seni pedang dengan sebab sepele seperti itu. Pria tua itu kaget saat melihat angin kecil yang berhembus melintasi tanah. Semua ksatria dan pria tua itu mengangkat kepala mereka, melihat bagaimana penyebab angin berhembus kencang. Ksatria berjanggut membuka mulutnya dengan kaget. Tidak percaya apa yang dilihatnya. Iron hanya melihat ke atas saat seekor griffin terbang menuju tempat latihan. Semua orang melihat penunggang griffin itu adalah nyonya mereka, Kirin. Rambut panjang dan tebal yang dikepang mengalir tertiup angin saat dia melihat ke bawah dengan agak tidak senang. Griffin adalah makhluk mitos, makhluk dari legenda yang tidak ada dalam kenyataan. Tubuhnya seperti singa dan sayapnya seperti elang, seperti kepalanya, kulitnya sekuat baja. Para ksatria membuka mulut mereka dengan terkejut dan ketakutan. Kirin turun ke tanah, mengangkat sedikit debu di bawah kakinya. Griffin saat mendarat mengangkat sejumlah besar debu dan memecahkan ubin di beberapa tempat. Kirin membelai Griffin, hewan yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri, dan kemudian memasukkan energi ke dalamnya membuatnya hidup. Itulah kemampuan Kirin Perira. 4 sosok ksatria tercermin di mata Griffin. Kirin berteriak dan menunjuk jarinya ke ksatria. Pendatang baru melihat bahwa dia menunjuk padanya menjadi takut dan gemetar di seluruh tubuhnya hampir mulai menangis. Kirin kemudian mengernyit dan melihat ke arah lain. Sesaat kemudian dia mengulangi tindakannya dan lagi melihat ke arah lain. Ketika sang putri memilihnya, ksatria itu gemetar ketakutan dan mulai gemetar. Berikutnya, dia memilih ksatria berjanggut, menggertaknya, dan membuatnya membuka mulut lebar-lebar. Ketika tiba giliran pria tua, dia tersenyum dan melambaikan tangan memperkenalkan dirinya sebagai ksatria pengembara yang datang untuk melihat tempat latihan. Ketiga ksatria berbaris dalam barisan ketika sang putri menunjuk mereka dan bertanya apakah mereka orang yang dia temui kemarin dan mengapa mereka sekarang di sini selama jam kerja. Para ksatria yang ketakutan mencoba menjelaskan dengan suara gemetar bahwa mereka baru saja selesai shift. Ksatria berjanggut tersenyum gugup berkata bahwa orang lain sudah bertugas dan mereka tidak melakukan apapun yang dilarang. Griffin menoleh ke arah ksatria ketika Kirin memperhatikan bahwa para ksatria hanya berbicara bukannya berlatih. Sang putri tiba-tiba berhenti berteriak ketika pangeran muda memanggilnya. Iron mendekat dan bertanya apa alasan kemarahannya. Kirin berpaling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu sang putri melihat ke arah saudaranya dan membuka bibirnya mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia berpaling lagi tidak dapat mengatakan apa-apa. Melihat ke arah pendatang baru, sang putri berpaling kepada saudaranya, memintanya untuk berhenti melakukan hal yang tidak berguna. Pangeran menatap saudara perempuannya dengan kosong tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, Iron hanya berbalik dan menutup matanya mulai berjalan pergi. Ini mengejutkan Kirin dan Griffin. Kirin mengernyitkan dahi pada saudaranya. Iron tidak memperhatikan saudara perempuannya, lagi mengangkat pedangnya lagi.
Kirin tidak tahan dan berteriak menuduh saudaranya tidak serius. Karena dia tidak mengerti seni pedang tetapi memutuskan untuk mulai berlatih. Padahal semua yang dia lakukan sebelumnya adalah tidur. Saudara perempuannya berteriak pada saudaranya yang berdiri di depannya. Dia bertanya apakah dia memutuskan bahwa jika dia berlatih dengan pedang, sesuatu akan berubah. Menunjuk pada pendatang baru, sang putri berteriak dan mengatakan bahwa bahkan dia jauh lebih baik darinya. Griffin mengangkat kepalanya mendengarkan Kirin yang meminta Iron untuk tidak mengatakan bahwa semua yang dia mulai terjadi hanya karena apa yang dia diberitahu 2 minggu lalu. Amelia tiba-tiba muncul dan membuat semua orang melihat ke arahnya. Ibu yang tersenyum meminta putrinya untuk tidak mengganggu saudaranya dan datang padanya. Kirin melihat ibunya mulai marah mengepalkan tangan menjadi kepalan tangan, tetapi ibunya menuntut untuk datang padanya. Menundukkan kepalanya, sang putri tidak lagi marah. Para ksatria mengepung Amelia saat dia mengucapkan semoga mereka bekerja dengan baik. Amelia sambil tersenyum meminta Iron untuk tidak berlebihan. Iron memandang istri ayahnya dan berjanji padanya akan hal ini. Kemudian ibu dan anak itu pergi. Para ksatria menghela nafas lega setelah mereka pergi, menutup mata mereka, tetapi teriakan Griffin membuat mereka takut lagi, memaksa mereka untuk berteriak. Pria tua itu menutup matanya dan tersenyum menyadari bahwa itu adalah Kirin Perir yang sering dia dengar desas-desusnya. Dia seperti gelombang ledakan yang tiba-tiba bergemuruh saat dia lewat. Pria tua itu membuka matanya memperhatikan sesuatu tentang Iron. Melihat punggung orang yang kembali mengambil pedang di tangannya dan tidak kehilangan konsentrasi sedetik pun. Pria tua berdiri dengan jubah merah, memutuskan untuk mengawasi pangeran yang berdiri di depannya selama beberapa hari. Segera setelah itu, koridor kastil diterangi oleh sinar rembulan yang redup yang masuk melalui jendela. Seorang gadis dengan sandal pink dan celana berjalan menyusuri koridor. Kemunculan Markus yang tidak terduga membuat sang putri ketakutan. Pelayan memberitahu sang putri bahwa sang pangeran sedang tidur. Kirin memandang Markus dan mengatakan bahwa dia memiliki urusan dengannya. Tetapi pelayan menolak, menyarankan agar dia datang besok. Sang putri mengubah posisi kakinya dan berbalik. Sang putri yang marah mengeluarkan sejumlah besar mana dari tubuhnya, menakut-nakuti Markus, lalu bertanya bagaimana dia berani menantangnya. Pelayan menggigit giginya, merasakan tekanan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, Markus jatuh berlutut, dan tekanan yang dikeluarkan oleh gadis itu menghilang. Gadis yang marah itu memegang sesuatu yang tertutup selimut di tangannya, dan memerintahkan Markus untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang telah terjadi. Markus berlutut dengan satu lutut, memandang nyonya mudanya dengan sedikit ketakutan. Butiran keringat mengalir di wajah pelayan saat dia melihat punggung gadis yang pergi. Ketika pagi tiba, makhluk yang diciptakan dengan bantuan sihir sedang memainkan seruling. Musik mulai menyebar ke seluruh kamar tempat Iron tidur di atas ranjangnya. Sang pangeran membuka matanya ketika mendengar melodi yang menyenangkan. Duduk di atas ranjang, Iron melihat kucing setengah mati bermain melodi. Ada sebuah surat di samping kaki kucing tersebut. Setelah membuka surat itu, sang pangeran mulai mengeluarkan catatan dari dalamnya. Bibir pangeran mereka menjadi senyuman saat membaca catatan tersebut. Itu adalah catatan dari Kirin yang meminta maaf karena tidak mengatakannya pada siang hari. Setelah mengetahui bahwa Iron hampir tidak makan dan terlalu bekerja keras, dia sangat khawatir. Boneka itu membungkuk ketika Iron melihatnya. Surat itu menunjukkan bahwa saudarinya memberinya boneka ini dengan harapan agar bisa membantunya bersantai. Dan dalam surat tersebut, saudarinya meminta agar dia tidak memberitahu ibunya, karena ibunya meminta untuk tidak mengganggunya. Membalik catatan itu, Iron melihat kata-kata yang ditulis di belakangnya dari ibunya yang meminta agar dia memberitahu jika Kirin mengganggunya, dan hingga saat ini ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mengelus kepala kucing itu, Iron
memandang surat di tangannya. Dia merasa senang bahwa ibunya dan Kirin khawatir, serta peduli padanya meskipun dia hanya terbaring di tempat tidur, seperti orang tak berarti selama lebih dari 10 tahun. Suara pelayan yang mengumumkan sarapan memaksa Iron untuk mengambil selimut dan meninggalkan kucing, serta catatan tersebut di dalam kamar. Bangkit dari ranjang, sang pangeran melihat ke bawah saat berjalan menyusuri koridor. Sang pangeran muda tidak percaya bahwa dia akan makan bersama keluarganya hari ini. Markus mempercepat langkahnya mengikuti tuannya dengan senyum lebar. Di wajahnya melihat bagaimana Iron telah berubah. Kirin menawarkan steak kepada saudaranya sambil menyuruhnya untuk mengambil lebih banyak. Ayahnya tersenyum melihat bagaimana putrinya mendesak saudaranya untuk mengambil semua makanan di meja. Sang pangeran sedikit merasa tertekan dan menundukkan pandangannya. Ketiga anggota keluarga itu melirik Iron saat dia berterima kasih atas kebaikan mereka, meskipun dia hanya terbaring di tempat tidur. Amelia tersenyum sambil mendengarkan Iron mengucapkan terima kasih padanya. Kirin membuka matanya lebar-lebar dalam kejutan saat mendengarkan saudaranya. Ayahnya tersenyum mendengar putranya mengakui kelemahannya dan mengekspresikan cintanya kepada mereka. Dia mengatakan bahwa dia juga sangat mencintainya, seperti semua orang di ruangan itu. Ayah Iron menutup matanya sambil berkata agar tidak mengatakannya lagi dan kembali makan. Ketika semua piring di meja sudah kosong, ayahnya berpaling kepada putranya. Iron mendengarkan saat ayahnya memberitahunya bahwa ia telah mendengar bahwa ia akhir-akhir ini fokus pada seni bela diri pedang. Latihan fisik tidak buruk meskipun sedikit terlambat baginya, tetapi ia tidak boleh berlebihan. Iron menoleh dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan dia tidak lagi kelelahan. Ayahnya menyarankan agar dia mengambil istirahat singkat dari latihannya. Tetapi Iron sebenarnya tidak mendengarkan ayahnya, karena dibandingkan dengan latihan yang dilihatnya dalam mimpinya, yang dilakukannya ini terasa tidak ada artinya. Awan bergerak perlahan di langit biru saat si Pirang dan temannya melihat Iron berlatih. Kemudian, si Pirang bertanya kepada temannya, "Hari apa sekarang?" Dan temannya menjawab bahwa sudah sekitar sebulan berlalu. Pedang Iron hampir menyentuh tanah setelah mengayunkan pedangnya, sementara sang pangeran yang tubuhnya bergetar dengan setiap gerakan terus mencoba berlatih. Orang-orang membicarakannya mengatakan bahwa dia akan segera mencapai batas kemampuannya. Dua teman lainnya melihat seorang pria tua berpakaian jubah merah. Si Pirang bertanya tentang identitasnya kepada temannya, yang menjawab bahwa itu adalah pengamat yang telah mendapatkan izin untuk masuk ke sini. Pria tua itu menggigit sehelai rumput di mulutnya, dan dengan mata tertutup mendengarkan percakapan anak-anak muda tersebut. Ia membuka matanya dan melihat pemuda yang berdiri di depannya. Ini adalah hari ke-10 pengamatannya terhadap latihan sang pangeran. Pada awalnya ia berpikir bahwa motivasi sang pangeran untuk belajar seni pedang hanyalah kompleks inferioritas dan kebanggaan. Mengelus janggutnya, pria tua itu menutup matanya lagi. Penilaian sebelumnya ternyata salah. Menurunkan tangannya, pria tua itu terus memperhatikan latihan Iron sambil memikirkan apa yang didengarnya tentang aristokrat malas tersebut. Ia mendengar bahwa julukan ini diberikan kepadanya karena betapa malasnya dia. Tetapi sebagai seseorang yang belum pernah berolahraga, seumur hidupnya terus berlatih, tanpa rasa kesal sedikit pun di wajahnya. Membuka satu matanya sedikit, pria tua itu berpikir bahwa Iron menghabiskan hari demi hari dengan semangat seorang pandai besi menempa besi tanpa ragu-ragu, seolah-olah ia telah hidup dengan irama ini selama beberapa dekade. Orang asing itu tidak bisa menahan kerutan di dahinya, karena setelah melihat sepanjang hidupnya, ia tidak dapat mengingat siapapun dengan tekad seperti itu. Namun sesaat kemudian ia kembali melihat sosok pangeran yang memegang pedang di depannya. Pria tua itu berkata pada dirinya sendiri bahwa betapa hebat pun seorang pahlawan atau betapa menawannya kehendaknya, semua itu terakumulasi pada usia yang cukup matang, dan di depannya berdiri seorang bocah berusia 15 tahun.
Jika dia terus belajar seni pedang dan menemukan potensinya sebagai murid di bawah guru yang baik, ia bisa mencapai ketinggian yang menakutkan. Melihat wajah protagonis dari mana keringat menetes ini adalah tepat apa yang dipikirkan pria tua tentang Iron. Tanpa memperhatikan kerumunan orang-orang di sampingnya, terus melanjutkan latihannya dan mengayunkan pedangnya. Pria tua berpakaian jubah merah melipat tangannya di atas lutut sambil menyaksikan sang pangeran berlatih dengan senyuman di wajahnya. Pria tua itu berpaling kepada penjaga sambil melihat kembali ke arah pangeran yang berkeringat di sekelilingnya sudah terbentuk kabut uap. Pria tua itu bertanya, apakah ia memiliki seorang guru? Sang petarung pengembara berdiri mendengarkan penjaga, memberitahu bahwa pemilik tanah baru saja mengatakan bahwa dia akan segera menunjuk seorang master bela diri pedang untuk sang pangeran, karena ia tidak bisa meninggalkan usaha anaknya begitu saja. Mengelus janggutnya, penjaga berkata bahwa Zukin kemungkinan besar akan menjadi guru sang pangeran. Tiba-tiba pria tua itu berteriak mengejutkan penjaga tersebut. Pria tua itu protes tentang peran Zukin sebagai guru. Ia teringat Zukin sebagai orang yang sehari sebelumnya setelah latihan rutin minum ember-ember alkohol, lalu berteriak kepada para prajurit. Ia tidak bisa mempercayakan anak berharga seperti itu kepadanya. Karena tiba-tiba, ia bisa mulai menghancurkan segalanya dan menakuti para ksatria. Dengan dahi berkerut, pria tua itu berjalan menuju pintu keluar. Ia tidak bisa membiarkan siapapun merusak bakat bocah tersebut. Butiran keringat mengalir dari wajah pria tua itu saat ia memutuskan untuk menemui pemilik tanah sesegera mungkin. Peristiwa berpindah ke kantor pemilik tanah. Berdiri di depan Baron, pria tua berpakaian jubah merah memberitahu segala sesuatunya, sehingga sangat mengejutkan ayah Iron. Baron memandang pria tua tersebut sambil bertanya-tanya dalam hati tentang bakat putranya. Sesaat kemudian, ia menundukkan pandangan melihat rekomendasi masuk Akademi Ilmu Pedang Krono dan memikirkannya. Itu adalah akademi terbaik di seluruh benua. Akademi tersebut sangat besar, dan simbol akademi adalah tangan yang memegang pedang. Mereka hanya memilih anak-anak berbakat tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial. Orang-orang dari berbagai usia dan bangsa yang lulus dari sana memegang pedang mereka seperti seorang master sejati. Cukup menjadi mahasiswa resmi untuk seseorang diperlakukan jauh lebih hormat. Baron Perir memandang surat di tangannya dan bertanya-tanya apakah kebesaran Krono sebanding dengan tingkat kesulitan untuk masuk, dan keluar adalah hal mudah. Itu membuatnya bertanya-tanya, apakah Iron bisa menangani hal ini? Ketika Iron masuk ke kantor ayahnya dan mendengarkan semuanya, mulutnya terbuka terkejut. Ayahnya tersenyum dan mengulurkan tangannya mengatakan bahwa ia tidak akan mendesak. Dan jika ia tidak ingin pergi, ia bisa saja mengatakan begitu. Sang pangeran muda masih berkeringat deras mendengarkan ayahnya berkata bahwa ia hanya memberitahu salah satu jalan. Pilihan selalu ada padanya. Setelah Iron meminta waktu untuk berpikir, ia duduk diam-diam di kamarnya di atas ranjang sambil merenung melihat lantai. Sang pangeran bertanya-tanya apakah dia bisa melakukannya. Bibir pangeran terbuka saat memikirkan fakta bahwa dia hanya terbaring di tempat tidur selama 10 tahun terakhir. Protagonis menggenggam tepi ranjang setelah membuat keputusan. Dia tidak akan terus seperti ini selamanya. Melihat langit cerah, dia memutuskan untuk berubah demi dirinya sendiri, demi keluarganya yang sangat mencintainya. Iron pergi ke kantor ayahnya dan memanggil namanya. Sesaat kemudian, sang pangeran berseru bahwa dia akan segera pergi ke Akademi Krono Markus. Berpamitan berdiri dekat kereta, sementara keluarganya berdiri dekat pintu masuk negara bagian Pira. Amelia menyeka air matanya, sementara Kirin melipat tangan di dada sambil mendoakan keberuntungan bagi Iron. Markus dan Iron menaiki kereta menuju Akademi Krono. Markus tersenyum ketika melihat Iron terus menatap keluar jendela, dan kemudian bertanya, apakah ini adalah pertama kalinya tuannya pergi dari estate? Pelayan menyerahkan kalung dengan hiasan pedang kepada Iron, mengatakan bahwa Kill memintanya untuk memberikannya.
Protagonis terbelalak saat melihat hadiah dari saudarinya. Tak lama kemudian, Iron sudah mengenakan kalung itu dan menggenggamnya sambil berterima kasih kepada adiknya. Setelah beberapa waktu, Marcus dan Iron turun dari kereta, di mana protagonis mengagumi bangunan di depan mereka saat Marcus mengumumkan bahwa mereka telah tiba. Sekelompok orang memasuki gerbang besar menuju bangunan megah itu. Marcus melirik tuannya, memberitahu bahwa ia akan mengantarnya ke pintu masuk. Pelayan itu menoleh tajam dan melihat tuannya setelah ia mengatakan bahwa ia akan pergi sendiri. Iron melihat tangannya dan berkata bahwa mulai sekarang dia adalah seorang siswa dan perlu terbiasa bertindak sendiri. Air mata muncul di mata Marcus, dan bibirnya merekah menjadi senyuman saat ia memandang tuannya. Protagonis mulai berbalik dan dengan tatapan terakhir kepada pelayan, mengucapkan selamat tinggal. Marcus membungkuk setelah tuannya, berharap agar ia segera mencapai hasil yang gemilang. Giliran pria yang berdiri di depan protagonis tiba, ditemani dua kesatria. Salah satu kesatria yang berdiri di samping pria berambut biru itu mengulurkan gulungan, mengatakan bahwa ini adalah Pangeran Brad dari keluarga Count Brad dari kerajaan Kubera, yang menerima rekomendasi dari seorang kesatria terkenal bernama Sir Colesway. Dua kesatria yang berdiri di gerbang menyambut Brad dan meminta agar dia segera masuk. Seorang pria berambut merah dengan beberapa helai rambut abu-abu memandang protagonis. Iron menyerahkan surat rekomendasi, menyatakan bahwa namanya adalah Iron Perrier, berasal dari keluarga Baron Perrier, dan dia menerima surat rekomendasi dari kesatria Aaron Brand Somerville. Kesatria berambut hijau membuka tangannya lebar-lebar dan tersenyum bersama rekannya, mengatakan bahwa merupakan kehormatan bagi mereka untuk bertemu dengannya. Mengingat pertempuran kesatria Brand Somerville melawan monster besar, para kesatria itu juga mengenal Iron karena dia adalah pria terhormat yang memimpin serangan di tambang selama beberapa dekade. Iron berjalan melalui gerbang dan berterima kasih kepada para kesatria atas dukungan mereka. Kesatria berambut merah dan rekannya memperhatikan Iron yang pergi dengan bingung, bertanya-tanya mengapa orang tua Bran menulis surat rekomendasi untuknya. Rekan tersebut, mengenali aristokrat yang ceroboh itu, mulai berpikir tentang alasannya lebih dalam lagi. Melihat punggung Iron yang berambut hijau, dia mulai menjelaskan kepada rekannya bahwa Iron adalah aristokrat ceroboh, orang malas dari keluarga Perrier, seorang pria yang tampak lebih lemah ketika dilihat dekat dibandingkan dengan rumor yang ada. Bagaimana mungkin dia bisa memaksa Bran untuk menulis surat? Kesatria berambut merah itu tidak bisa menahan mulutnya terbuka saat memandang Iron. Segera Iron mencapai pintu dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia sedikit berusaha untuk membukanya. Semua orang di aula mulai menoleh untuk melihat pendatang baru. Semua orang menatap Iron dengan terkejut setelah mengetahui identitasnya. Brad dan temannya memandang Iron dengan penghinaan. Semua orang menatapnya sementara dia berusaha menjaga ketenangan saat melihat gadis berambut merah yang memandangnya dengan sinis. Melihat tatapan meremehkan lainnya dari gadis berambut putih salju, protagonis mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak kehilangan ketenangan saat melihat sosok familiar mendekati tempat pembicara. Iron terkejut ketika berdiri di tengah panggung. Pria itu mulai memperkenalkan dirinya sebagai instruktur yang akan melatih dan mengevaluasi semua 400 siswa. Amed menatap ke bawah dan sedikit cemberut. Orang pertama yang dilihatnya adalah Brad, seorang anak laki-laki berambut biru dengan senyuman di wajahnya. Selanjutnya dia melihat Judith, seorang gadis serius berambut merah. Dan orang terakhir yang menarik perhatiannya adalah Ilya, seorang gadis berambut putih dengan tatapan jauh. Di antara mereka semua, Ilya menonjol sebagai jenius kedua dari keluarga pedang Lindsay. Brad cemberut saat melihat Ilya di barisan depan siswa. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukannya di sini. Brad menggigit giginya menyadari bahwa karena dirinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meraih tempat pertama. Amed mengulurkan tangannya dan mulai berteriak memperingatkan semua orang bahwa mereka bukan siswa sejati.
Tetapi hanya siswa praseleksi. Anak-anak termasuk Iron berdiri diam mendengarkan syarat-syarat instruktur tersebut. Dia menuntut agar mereka menjalani 2 tes berat, dan setahun kemudian juga hadir di tempat ini. Hanya setelah itu mereka bisa menjadi siswa resmi. Namun setelah resmi bergabung dengan Akademi Krono, neraka sejati menanti mereka. AIM tersenyum lebar meminta agar mereka meninggalkan semua barang mereka di sini sebelum keluar. Segera semua siswa dan Aimet mendapati diri mereka berada di stadion besar dengan lintasan lari. Meletakkan tangan di pinggang saat berjalan melewati para siswa, AIM berkata bahwa ini akan menjadi sesi pelatihan fisik di mana mereka akan mengembangkan daya tahan jantung, paru-paru, dan otot-otot mereka, serta jalur tidak rata yang mengelilingi area tersebut adalah rute lari biasa mereka. AIM diam saat mendekati lintasan lari. Tiba-tiba ia mulai berlari dan meneriakkan agar semua orang mengikuti karena ujian telah dimulai. Melihat para siswa yang hampir tidak bisa mengejarnya, Aimet tersenyum sambil meningkatkan kecepatan sedikit demi sedikit. Instruktur itu mampu menjauh dari kelompok siswa yang mengejarnya sambil memuji mereka yang tertinggal jauh di belakangnya. Iron yang hampir berada di urutan paling belakang sudah berkeringat deras dan mencoba mengambil napas sementara lainnya menggigit gigi mereka berusaha mengikuti instruktur tersebut. Brad yang hampir berada di urutan paling depan menggigit giginya merasakan balapan ini akan berlangsung lama. Tersenyum, Brad memutuskan untuk melihat aristokrat ceroboh itu. Ternyata Iron sudah terjatuh ke kakinya dan menggigil seluruh tubuhnya, mencoba untuk tidak jatuh sepenuhnya. Mata protagonis terbuka lebar. Dia merasa jantungnya hampir meledak karena terlalu berat baginya. AIM yang telah berlari setengah putaran melihat Iron. Meskipun instruktur sedikit kecewa, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa dan terus berlari. Iron memandang ke depan pada sosok-sosok yang semakin menjauh sambil menggigil seluruh tubuhnya. Ia mulai merangkak tak mampu melangkah lagi. Tiba-tiba pangeran muda berhasil bangkit kembali dan mulai berlari lagi. Brad terkejut melihat ini, hingga bahkan ia berhenti tersenyum. Protagonis bangkit kembali dan mulai berlari dengan tetesan keringat terbang dari wajahnya. Aimet melihat ini lalu tersenyum lebar. Protagonis kembali mengingat mimpinya. Dibandingkan dengan apa yang pria itu jalani, hal yang ia lakukan sekarang adalah sepele. Menggunakan semua kekuatan, sambil menumpahkan keringat dan air mata. Protagonis berlari sekuat tenaga, ingin menjadi seperti pria dalam mimpinya. Ia ingin setara dengannya. Mata Iron terbuka lebar. Ia siap untuk melarikan diri dari sifat malasnya. Untuk ini Iron bangkit dengan bangga mengangkat kepalanya, lalu terus berlari meskipun menggunakan kekuatan terakhirnya yang sudah habis. Pria berambut hijau yang menyaksikan protagonis secara mental menyatakan bahwa ia terkejut mengapa protagonis belum menyerah. Ia langsung terkejut ketika memperhatikan gerakan Iron saat ia mengejar kerumunan. Melihat gerakan aneh serta ekspresi wajah pemuda itu saat berlari membuatnya berpikir ada sesuatu yang salah. Iron yang basah kuyup dalam pakaian kotor nyaris tidak bisa menjaga keseimbangannya, tetapi terus saja berlari. Kerumunan pelari di belakangnya menangkap momen jatuhnya protagonis. 1 detik sebelum jatuh tak sadarkan diri. Seorang pria berambut hijau menangkapnya tepat sebelum jatuh. Ia membungkuk saat orang-orang lain melewatinya, lalu meletakkan protagonis ke tanah sambil menghela napas. Secara mental ia menyatakan bahwa pemuda itu jelas jatuh, bukan karena kelelahan biasa, tetapi karena kelelahan total. Dia telah memeras semua kekuatan terakhirnya. Wajah protagonis yang tergeletak berubah biru. Ia mencoba mengambil napas, tetapi terus tergeletak dengan mata tertutup. Tiba-tiba, ia membuka mata sedikit bangkit dari tempat tidur, sambil melihat sekeliling berpikir tentang di mana dirinya berada. Melihat kembali pada frasa tentang kebangkitannya, protagonis berpaling ke kanan sambil memegang 1 tangan pada ikat pinggang. Seorang pria berambut gelap terikat ekor kuda berkata bahwa pemuda itu tidak perlu khawatir tentang kesehatannya.
karena semuanya baik-baik saja. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Runtar Hal, seorang instruktur, sekaligus kepala departemen rehabilitasi. Melihat ke bawah, protagonis mengucapkan terima kasih sambil menguap bangga, menyatakan bahwa jika bukan karena dirinya, pemuda itu tidak akan pulih seperti ini. Menatap wajah karakter utama, pria tersebut berkata bahwa ia pikir mereka akan sering bertemu satu sama lain. Melihat pemuda itu, sedikit malu Ron berkata bahwa ia bercanda dan meminta pemuda itu untuk tidak menjawab dengan wajah serius seperti itu. Ia menyerahkan gulungan kepadanya, lalu memberitahunya untuk membukanya. Saat dibuka, Iron mulai membaca panjang lebar mengatakan bahwa ini adalah peringkat siswa berdasarkan hasil ujian pertama, serta mengatakan agar tidak khawatir tentang hal itu, karena penilaian sementara berbeda dengan penilaian akhir, dan itu tidak terlalu mempengaruhi penerimaan resmi ke akademi. Ujian pertama hanya diperlukan untuk menentukan tingkat daya tahan para siswa prarekrutmen secara kasar. Protagonis terkejut ketika melihat namanya pada garis paling bawah peringkat 400. Meletakkan tangannya pada kaki pria tersebut berkata bahwa semakin tinggi tempat, semakin bahagia jiwa. Tetapi, semakin rendah semakin kuat keinginan untuk mencoba lebih keras lagi. Membuka matanya, Run berkata bahwa peringkat ini dalam setahun akan berubah secara drastis. Sebuah pikiran melintas dalam benaknya bahwa meskipun ia ingin menyemangatinya, tetapi pemuda itu tampaknya bukan seseorang yang membutuhkannya. Melihat pemuda itu tampak sedikit kecewa pada gulungan tersebut, Ran mencatat bahwa rumor tentang eksentriknya ternyata benar. Ketika menarik protagonis keluar dari tempat tidur, lalu mulai mendorongnya maju dengan bahu. Pria itu berkata dengan senyuman bahwa tidak mungkin untuk melewatkan kelas pada hari pertama. Pria berambut hijau yang berdiri di meja menyapa semua siswa praseleksi. Ia juga bertanya, apakah mereka tidur nyenyak di tempat baru mereka? Ratusan orang yang duduk di auditorium besar mengangguk sebagai konfirmasi. Dengan kedua tangan di atas meja, pria itu menutup matanya dan berkata bahwa ini sangat baik, dan ia melihat bahwa mereka ceria hari ini, dan itu luar biasa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Karaka, salah satu instruktur yang bertanggung jawab atas pelatihan mereka. Dengan gerakan tangan, ia menunjukkan jadwal mereka dan mengatakan bahwa mulai sekarang, hari mereka akan berjalan sesuai jadwal ini. Terdapat beberapa kegiatan yang setiap hari harus mereka ikuti. Kegiatan pertama, bangun tidur dan sarapan. Kedua, pelatihan. Ketiga, makan siang. Keempat, pelatihan. Kelima, makan malam. Keenam, pelatihan mental dan pelajaran pendidikan umum. Ia juga mencatat bahwa jika ada perubahan, mereka akan diberitahu. Para siswa mendengarkan dengan seksama. Ia juga mengatakan bahwa setelah pukul 19, ada waktu luang. Mulai hari ini, mereka memiliki akses ke semua area luar, gym dalam ruangan, dan area pelatihan lain yang tersedia di akademi. Siapapun dapat menggunakannya di waktu luang mereka untuk belajar mandiri. Dengan senyuman, karakter utama berpikir bahwa hari ini ia akhirnya bisa mengangkat pedang lagi. Menunjuk ke atas, ia mencatat bahwa pelatihan dengan senjata dilarang. Protagonis melihat dengan terkejut kepada guru yang menyampaikan pernyataan tersebut dengan senyuman. Malam yang gelap dan mendung meliputi sebuah bangunan dengan 4 ruangan yang bercahaya. Sekelompok siswa akademi mendekati pintu bangunan tersebut. Salah satu dari mereka bertanya kepada pria berambut biru, apakah ia merasa pelajaran biasa membosankan. Mengangkat tangannya sedikit, ia mengatakan bahwa ia hampir tertidur saat mendengarkan teori. Brad melangkah maju. Pria berambut hijau itu tersenyum dan berkata bahwa mereka hanya mengucapkan banyak kata yang maknanya tidak ia ketahui. Melihat dengan marah kepada pria itu, ia berkata agar ia diam karena ia memahaminya dengan sempurna. Saat memasuki bangunan, sekelompok pria melihat sekeliling ruangan yang luas dengan terkejut.
Itu adalah gym di mana sejumlah besar orang berlatih. Melihat sekeliling aula, salah satu pria berkata bahwa banyak orang sudah berlatih pada hari pertama. Yang lain mencatat bahwa ia berpikir semangat. Mereka akan memudar dalam beberapa minggu ke depan. Brad melihat ke arah seseorang yang mengangkat barbel berat. Seorang gadis berambut putih dengan punggung kekar memegang barbel di bahunya dan melakukan squat dengan konsentrasi terlihat di wajahnya saat ia menyelesaikan setnya. Pria itu melihat Elijah dengan terkejut. Ia berpikir bahwa rumor tentangnya justru tidak seperti kenyataan. Begitu melihatnya, seseorang langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Gambaran Brad muncul di benaknya, berdiri di atas bukit sambil menatap ke atas. Ia secara mental menyatakan bahwa siswa lain tidak ada bandingannya dengannya. Ia juga mencatat bahwa berdiri di sampingnya membuatnya merasa inferior. Salah satu pria yang terkesan dengan gadis itu bertanya dari mana dia mendapatkan fisik seperti itu, karena dia setahun lebih muda darinya. Melihat protagonis melakukan bench press dengan bar kosong, dua pria itu berkata bahwa bahkan aristokrat ceroboh mereka telah mulai disiplin diri. Tertawa keras, salah satu dari mereka berkata bahwa dia benar-benar bekerja keras selama ujian terakhir. Dia juga menyatakan bahwa orang memang bisa berubah. Pria kedua mengatakan bahwa ini konyol, karena seharusnya sudah dimulai sejak lama. Dia juga bertanya mengapa dia menganggur selama bertahun-tahun. Protagonis mengangkat barbel dengan sekuat tenaga sementara para pria itu tertawa melihatnya. Mereka juga berkata, sepertinya dia akan segera pingsan lagi. Setelah menyelesaikan setnya, gadis berambut putih itu diam-diam mengusap keringat dari dahinya dan melihat ke arah para pria tersebut. Brad setelah melewati teman-temannya berkata bahwa mereka tidak punya alasan untuk membuang waktu dan harus pergi. Pria berambut biru itu menoleh kembali ke gadis berambut merah saat melihat betapa tekunnya dia melakukan set tersebut. Ia secara mental menyatakan bahwa gadis itu bernama Judith. Tetapi dia mampu menggusur posisinya dari peringkat kedua. Ia juga mencatat bahwa tampaknya Judith harus bekerja keras untuk masuk ke akademi tersebut. Ia melihat gadis yang kelelahan itu dengan tatapan dingin dan secara mental menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan seseorang seperti dia mencuri tempatnya lagi. Ia mengepalkan tinjunya dan menatap Judith dengan marah. Berbalik tajam, Judith memintanya untuk berhenti menatapnya. Melihat gadis itu dengan bingung, ia bertanya apakah dia berbicara padanya. Dengan tatapan marah, dia bertanya apakah dia buta, karena dia sedang menatap langsung ke matanya. Dia memberitahunya untuk pergi, karena dia sedang mengganggu konsentrasinya. Teman-teman pria itu segera mendekat dan mulai bertanya secara agresif apa yang dikatakannya padanya. Karena di depannya ada seorang bangsawan dari keluarga Earl Lloyd. Mereka berteriak bahwa sosok tak berarti, seperti dia tidak boleh bersikap kasar padanya. Gadis itu bertanya siapa mereka. Apakah mereka pacar tetapnya? Mendekat lebih jauh, pria berambut hijau meminta gadis itu untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya. Memegang dumbbell di tangannya, gadis itu menjawab dengan jijik bahwa napasnya bau dan bertanya, apakah mereka benar-benar memakan makanan yang sama? Berbalik ke kiri, Judith memintanya untuk diam selama 5 detik. Pria itu melihat gadis berambut merah itu dengan tidak percaya. Ia menoleh kembali ke arah yang ditunjukkan gadis itu, dan dalam sekejap dua tempat kedua, dalam peringkat sedang menatap ke satu sisi ruangan. Ilya mendekati protagonis yang bersikeras mendekatinya. Ia meminta maaf dengan wajah tertarik dan bertanya apakah dia bisa mendengarkannya. Meletakkan bar di dadanya, pria itu hanya menatap kosong kepada gadis pirang itu, sementara Judith mengawasi percakapan mereka. Mereka saling memandang tanpa kata. Sambil sedikit membungkuk, gadis itu menunjuk tubuhnya dan mengatakan sesuatu kepadanya. Beberapa orang memperhatikan tindakan mereka dengan terkejut.
Setelah selesai berbicara, gadis itu keluar dengan tenang, sementara pria itu tersenyum sedikit dan duduk di bangku latihan sambil memegang tangannya yang mengepal menjadi kepalan tangan. Gadis itu menjauh darinya, lalu membuka pintu dengan keras sebelum meninggalkan gym tersebut. Karakter utama hanya menatap pintu tersebut. Setelah beberapa saat, ia menoleh kembali ke kanan, dan orang-orang yang berdiri di dekatnya segera berpaling dan mulai melakukan latihan mereka. Brad dan Judith sambil melihat protagonis secara mental, berkata bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Gadis berambut merah itu meletakkan dumbbell di tangan pria berambut hijau tersebut, lalu berjalan menuju besi berat dengan tatapan jatuh sambil menghembuskan napas setelah setiap repetisi. Karakter utama melakukan bench press dengan tatapan penuh konsentrasi ketika Judith memanggilnya tanpa henti. Ia menoleh ke arah gadis tersebut dengan terkejut saat mendekati pria yang terus-menerus mengganggunya. Gadis itu bertanya apakah dia mengabaikannya dan menyatakan bahwa dia harus menjawab ketika dipanggil. Protagonis meminta maaf dan bertanya apa yang dia inginkan. Melihat karakter utama dengan dingin, gadis itu berkata, tidak ada dari dirinya. Dia juga memberitahu agar semuanya cepat disampaikan. Terkejut, karakter utama bertanya tentang apa tepatnya yang dimaksudkan oleh Judith saat mendekat lebih dekat ke wajahnya. Judith sangat terkejut oleh jawaban protagonis. Meletakkan tangannya di pinggangnya, ia bertanya dengan tidak percaya, apakah dia pikir bisa menipunya seperti itu. Gadis itu juga menyatakan bahwa Ilya hanya menjelaskan cara melakukan bench press dengan benar kepadanya. Mengangkat tangannya, pria itu ragu-ragu menyatakan bahwa dia tidak berbohong. Melihat karakter utama dengan tidak percaya, Judith bertanya apakah mereka saling mengenal sebelumnya, atau mungkin pernah bertemu sebelumnya. Protagonis menjawab bahwa mereka baru saja bertemu hari ini. Mendesah dan berbalik, gadis itu pergi kembali, sambil akhirnya memberitahunya untuk membuat wajahnya lebih sederhana, atau akan terasa seperti dia sedang dibuli. Melihatnya pergi, protagonis secara mental mempertanyakan mengapa dia terus-menerus mengganggunya. Mengangkat bar di atas kepalanya, ia secara mental menyatakan bahwa sudah saatnya baginya untuk berlatih dan tidak perlu memikirkan hal tersebut lagi. Kelelahan saat memulai set berikutnya, ia berpikir tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya ketika Brad mendekati pria tersebut dan bertanya tentang apa yang dibicarakannya dengan Ilya serta gadis berambut merah tersebut. Ia menyatakan rasa ingin tahunya yang besar, sehingga memutuskan untuk bertanya lebih lanjut nanti. Pria berambut biru tersebut minum air, sementara seorang kenalan yang terbaring di lantai aula berkata bahwa mereka telah menjalani rutinitas harian yang sama selama sebulan penuh. Dia bertanya, apakah menurut mereka tidak adil jika mereka tidak diberikan pedang. Brad berpaling serius sambil memperhatikan protagonis melakukan squat dengan barbel berat. Gadis berambut putih yang memperhatikan latihannya memberitahu agar tidak melengkungkan punggung bawahnya. Meletakkan kedua tangan bersama-sama sambil memperhatikan usaha besar pria tersebut. Dia menyuruhnya untuk bernapas lebih teratur. Mengulurkan tangannya sedikit sambil menutup mata sejenak secara mental. Brad berkata, tidak ada gunanya memperhatikan kedua orang ini. Melihat Ilya yang aktif memberikan saran kepada karakter utama, membuatnya berpikir. Sebenarnya, dia tidak akan pernah bisa melampaui Ilya, dan dia akan tetap berada di peringkat pertama kali ini juga. Melihat karakter utama yang wajahnya berkeringat akibat kesulitan squat barbel tersebut, Brad berpikir sebaliknya tentang dirinya sendiri. Ia secara mental mencatat keyakinan bahwa seseorang pasti telah mendorongnya sampai di sini. Gambaran seorang pria sedang berlari muncul dalam pikirannya. Brad merenungkan apakah seorang pria yang belum pernah mencoba keras dalam hidupnya bisa mengalahkannya hanya karena tiba-tiba bekerja keras dalam latihan? Pria berambut biru tersebut secara mental mencatat bahwa karakter utama tidak menyerah hanya karena AA mendukungnya sementara ejekan orang lain menjadi motivasinya.
Gambaran protagonis jatuh ke dalam jurang imajiner muncul dalam pikirannya. Pria tersebut berkata, ketika dia terbiasa segalanya lagi, maka dia akan kembali menjadi dirinya sendiri sebelumnya, sebagai seorang aristokrat ceroboh. Berbalik badan Brad memberitahu anggota timnya untuk pergi ke stadion. Pikiran melintas di kepalanya bahwa tujuannya adalah tempat kedua. Saat dia meninggalkan gedung, dia melihat ke depan dengan ketidakpuasan. Judith berlari sekuat tenaga, sementara salah satu teman berambut birunya berkata bahwa dia tangguh karena setiap hari dia datang ke sini sebelum mereka. Teman yang kedua menjawab bahwa itu sudah jelas karena seorang rakyat biasa perlu berjuang untuk bertahan hidup. Brad menggertakkan giginya sedikit dan mengerutkan bibirnya, berjalan maju. Pria itu memberitahu teman-temannya bahwa mereka sudah mulai berlari. Melihat ke depan, pria itu berkata bahwa mereka seharusnya tertinggal jika merasa lelah. Berbalik, dia berkata dengan nada dingin dan percaya diri bahwa jika mereka mampu lebih, mereka harus memeras setiap tetes kekuatan dari diri mereka dan mengejar dirinya. 3 bulan kemudian, beberapa orang memasuki gym yang ramai. 2 guru yang masuk ke aula dengan senyuman mengatakan bahwa meskipun banyak yang sudah kelelahan, tahun ini mereka adalah personel yang berharga. Judith melompat di atas meja, Brad sedang berlari, dan Elijah sedang melakukan bench press. Salah satu guru mencatat bahwa Trinity yang luar biasa masih mematuhi disiplin diri. Karaka yang berbalik menuju protagonis mengatakan bahwa dia ceroboh. Dia terus melihat pria itu dan terputus dengan senyuman saat melihat karakter utama yang sedang mengangkat dumbbell di bangku. Dia berkata bahwa dia tidak bisa lagi disebut ceroboh. Guru itu, Roya, dengan tangan di belakang punggungnya, mengatakan bahwa mereka memiliki pengumuman. Karakter utama bersama siswa lainnya memperhatikan pria itu dengan seksama. Dia mengatakan bahwa penilaian tengah semester akan segera tiba. Guru itu bertepuk tangan sambil membuat isyarat tangan dan berbicara tentang peta di belakangnya. Dia mengatakan bahwa ini adalah rute yang harus mereka jalani, dan semua yang perlu mereka lakukan adalah berlari dalam waktu terbatas. Beberapa siswa melihat peta dengan terkejut dan ketakutan, mengatakan bahwa tidak mungkin untuk lari sejauh itu dalam waktu yang singkat. Menggabungkan tangannya, guru itu menyatakan bahwa mereka telah belajar berlari dan berenang selama 4 bulan, dan ini akan menjadi tugas yang sangat sederhana bagi mereka. Sistem evaluasi sederhana. Tidak masalah posisi apa yang kamu ambil, hal terpenting adalah memenuhi tenggat waktu. Brad mendengarkan guru dengan sedikit terkejut. Ahmed juga mencatat bahwa 5 orang pertama yang melewati garis finish akan diberikan penghargaan secara pribadi oleh kepala akademi. Dia bertanya kepada para siswa, apakah ini bukan penghargaan yang bagus? Guru dengan bekas luka di wajahnya tersenyum ekspresif dan mengatakan bahwa ujian akan berlangsung dalam 10 hari mulai pukul 9 pagi. Hingga saat itu, kelas akan dibatalkan dan siswa dapat menggunakan semua waktu sesuai keinginan mereka. Tetapi mereka tidak boleh melupakan makan. Di akhir pidatonya, pria itu mengucapkan semoga sukses sambil mengangkat tangannya. Salah satu teman pria berambut biru bertanya, apakah dia baik-baik saja karena Brad nampak serius. Pria berambut hijau berteriak kepadanya bahwa tentu saja Brad bisa menghadapi ujian. Brad berpikir bahwa meskipun ada lawan seperti Ilya dan Judith, serta beberapa orang lainnya, bahkan dalam skenario terburuk, tidak ada yang akan menghalanginya untuk masuk 5 besar. Sambil berbalik dan melihat dengan dingin ke samping, pikiran melintas di kepala pria itu tentang mengapa perhatiannya selalu beralih kepada Iron. Protagonis berlatih keras dengan berlari dalam lingkaran. Matahari pagi menerangi kastil kecil di gym. Judith menyelesaikan latihannya, menghela napas, dan meletakkan barbel sambil menggenggam kedua tangannya menjadi kepalan. Judith tersenyum dan berkata bahwa ini adalah rekor barunya, dan dia bisa menyelesaikannya untuk hari ini. Dia berbalik, mendengar suara-suara aneh. Matanya sedikit melebar dalam kejutan saat melihat protagonis yang sedang berlutut dan bernapas aktif. Setelah mendekati pria basah itu,
Gadis itu berdiri sambil mengelap keringat dari wajahnya. Gadis itu mencatat bahwa dia sekali lagi telah mendorong dirinya hingga batas. Indikator fisiknya telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan saat penerimaan. Tanpa memberi dirinya istirahat, karakter utama mulai melakukan squat dengan barbel lagi. Gadis berambut merah itu secara mental bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia bisa mendorong dirinya begitu keras. Dia menggenggam tinjunya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah kemauannya benar-benar lebih lemah daripada kemauan seorang aristokrat yang ceroboh. Mengambil barbel di tangannya, dia mulai mengangkatnya ke trisepsnya dengan ketekunan yang besar. Dia secara mental menyatakan bahwa ini tidak akan terjadi. Karaka, dengan tangan di pinggang dan senyum di wajahnya, bertanya kepada guru lain, berapa banyak orang yang dia pikir akan lulus tahun ini. Dengan tangan dilipat, pria itu memperkirakan ada sekitar 30 orang. Seorang pria tua dengan janggut abu-abu yang mendekati para guru mengatakan bahwa dia terlalu murah hati dalam penilaiannya. Melihat pria itu, Ahmed bertanya padanya, apa yang dilakukannya di sini dengan senyum di wajahnya. Kepala akademi mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan tahun lalu dan ingin melihat semuanya dengan matanya sendiri daripada mendengarkan cerita orang lain. Menjabat tangan instruktur berambut hijau itu, dia bertanya, apakah dia adalah pendatang baru dari kerajaan Adan? Menyambut pemimpin dengan senyum, instruktur itu mengonfirmasi pernyataannya dan mencatat bahwa pertemuan mereka adalah suatu kehormatan baginya. Dengan sedikit menyipitkan mata, kepala akademi bertanya seberapa tua dia terlihat. Dengan senyum ragu-ragu dan sedikit gagap, Karaka berkata sekitar 55 tahun sambil menarik pria itu dengan ceria di lehernya. Kepala akademi yang berusia 90 tahun itu tertawa dan berkata bahwa dia tidak suka sanjungan. Tapi ia berkata, sekarang pria itu bisa mengharapkan gaji 2 kali lipat. Instruktur itu mengucapkan terima kasih padanya, sambil melihat mereka dengan ketidakpercayaan mental, dan menyatakan bahwa pria itu seharusnya tidak mempercayainya, karena bukan dia yang menghitung gaji. Melihat sekeliling gym, kepala akademi Ian mencatat bahwa suasana di sini tidak sama seperti tahun lalu. Dia juga bertanya, apakah semua ini adalah hasil dari pengajaran yang baik? Karaka berkata bahwa pemimpin terlalu memuji mereka. Melihat para siswa, ia terdiam sejenak. Karaka melihatnya. Instruktur itu mencoba memahami apa yang dipikirkannya. Dia melihat Ilya dan mencatat bahwa gadis yang sama ini adalah nugget kedua dari keluarga pendekar pedang Lynch. Sebuah gambar gadis berambut putih muncul sedang mengangkat barbel sambil berdiri. Instruktur berkata bahwa dia sangat pintar dan berbakat seperti layaknya anggota keluarganya. Hingga saat ini, dia selalu meraih peringkat pertama dalam semua mata pelajaran. Pemimpin yang melihat gadis itu berkata bahwa lebih baik baginya memilih jalannya sendiri daripada bergantung pada apa yang dipilih orang lain. Dia juga mencatat bahwa dia adalah anak yang malang. Dia bertanya, apakah inilah cara dunia bekerja, dan berharap hari akan datang ketika dia bisa melepaskan keterikatan ini. Judith bersikeras melakukan squat dengan barbel tersebut. Kepala akademi bertanya, apakah dia berbicara tentang gadis yang sama terakhir kali? Karaka mengonfirmasi hal tersebut, sementara keringat mengalir di wajah gadis berambut merah saat dia berusaha keras menyelesaikan pendekatannya. Krono bertanya, apakah mereka mencoba menghentikannya karena jelas-jelas dia membebani dirinya sendiri. Dengan sedikit menutup matanya, instruktur menjawab bahwa tentu saja mereka mencoba, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia mencatat bahwa mungkin dia bisa dianggap sebagai yang paling gigih dalam penilaian ini. Beranjak dari tempatnya, Ian berkata bahwa masih layak untuk menghentikannya, karena sangat disayangkan jika bakat seperti itu merusak dirinya sendiri. Dia mencatat bahwa mungkin ada alasan mengapa dia berusaha begitu keras. Dia mengatakan akan mencoba berbicara dengannya. Pemimpin mendekati gadis yang melemparkan barbel setelah menyelesaikan pendekatannya.
Melihat ini, Karaka bertanya kepada Ahmed, apakah dia berpikir memiliki kesempatan untuk meyakinkannya. Instruktur menjawab, tentu saja karena dia tidak bisa membangkang pemimpin. Dia terkejut ketika melihat kepala akademi menjauh dari gadis yang berlatih. Ian mendekat sambil sedikit tertawa berkata bahwa dia adalah anak yang sangat keras kepala. Dia juga mencatat bahwa gadis itu berkata bahwa dia akan berhenti jika mendengar alasan yang baik. Melihat instruktur dengan senyum, pemimpin bertanya di mana Iron sekarang. Sebuah gambar dumbbell dengan berbagai berat tergeletak muncul. Aim sedikit memiringkan kepalanya sambil melihat protagonis bertanya berapa lama waktu telah berlalu. Karaka menjawab bahwa dia telah berdiri di sana selama 30 menit. Karakter utama sedang melakukan squat dengan barbel. Ketika pemimpin berpaling ke arah lain sambil melihat ke depan, dia berkata untuk membiarkannya pergi. Berpaling kepada para instruktur, pria itu mengatakan untuk tidak menghentikannya untuk apapun dan hanya menghentikannya jika dia sendiri menyerah. Dia melihat usaha luar biasa pemuda itu. Pemimpin berkata bahwa pikirannya kini mendominasi tubuhnya. Protagonis jatuh ke tempat tidur. Dia menghela napas sambil meletakkan tangannya di dadanya. Melihat telapak tangannya, ia berpikir banyak hal berlalu dalam beberapa bulan terakhir. Mengingat wajah Judith dan Brad, ia secara mental berkata bahwa orang-orang yang mengabaikan dan mengejeknya mulai memperhatikannya. Mengenang gadis pirang itu, ia bertanya-tanya mengapa gadis itu membantunya. Ia mencatat bahwa gadis itu bukanlah salah satu dari mereka yang melakukan sesuatu karena simpati. Meletakkan tinjunya di kepalanya, ia berpikir seharusnya ia berhenti berpikir. Sebuah gambar kain merah muncul. Seorang wanita yang dibalut jubah merah memeluk protagonis yang mengantuk dan berpikir bahwa ia sudah mengenal tempat ini. Ia secara mental mencatat bahwa mereka belum bertemu cukup lama. Berada dalam pelukan seorang gadis besar, ia secara mental menyatakan bahwa ia belum meninggalkan tempat tidurnya untuk berada di sini. Terus terbaring dalam pelukan gadis tersebut, ia berpikir meskipun ini bukan pelukan ibunya, tetap saja sangat hangat. Menggenggam gadis itu dengan pakaiannya, ia secara mental menyatakan bahwa tidur akan sangat berguna. Cahaya putih menerangi karakter utama dan gadis tersebut. Aliran energi besar menutupi seluruh ruangan. Seorang pria kekar tanpa pakaian luar mengarahkan pedang 2 tangkai ke depan. Iron melihatnya dengan terkejut. Gadis itu menggenggam tangannya. Ia melihat sekeliling ke arahnya dengan bingung. Dengan tenang ia meletakkan tangannya di atas tangan gadis tersebut sambil tersenyum lembut. Ia mengucapkan terima kasih kepada gadis itu atas segalanya. Setelah berpaling, ia berjalan pergi sambil menyatakan bahwa sekarang saatnya baginya untuk pergi.